Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Delianti Ramdan dari tingkat 1 Universitas Surya Kencana Cianjur, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Bahasa Inggris. Kali ini, saya akan mencoba menyampaikan satu barang dua patah kata materi mengenai dakwah di era globalisasi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Karim, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, sangat alhamdulillah. Puji dan syukur, mari kita panjatkan sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik sekarang ini kita masih dikaruniai nikmat hidup dan kesehatan walaupun di wabah COVID-19 ini. Saudara sekalian, sudah hampir 1 tahun ini, wabah COVID-19 melanda seluruh penjuru dunia. Tahun 2020 ini hampir berakhir, tetapi belum juga reda pandemi yang kita jalani dan kita hadapi saat-saat sekarang ini. Kunci dari segala kunci adalah dengan bersabar, karena bersabar itu sangatlah penting. Sabar itu penting, terutama di masa-masa COVID-19 seperti sekarang. Orang sudah banyak yang jenuh, akhirnya memilih liburan keluar kota karena bosan di rumah, ke rumah makan, lelah memakai masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Namun, yang perlu kita semua ketahui adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-153 mengatakan, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai pelindungmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar." Namun, selain daripada kita harus bersabar, kita pun juga harus berikhtiar. Karena sabar saja tidak cukup, tetap harus ada ikhtiar dan perjuangan yang kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi, era pandemi, dan milenial di zaman sekarang ini. Tidak luput untuk mengingatkan dan menyebarkan sesuatu hal yang baik, yang dalam agama Islam disebut dengan berdakwah atau menyampaikan satu atau dua hal. Dan tema dakwah pada kesempatan kali ini adalah dakwah modern di era globalisasi. Nah, sebelum kita berlanjut ke materi pokok, apa sih globalisasi itu? Nah, teman-teman sekalian, saudara-saudara yang menyaksikan video ini di rumah, globalisasi adalah proses sesuatu yang menyebar luas atau mendunia. Bisa berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, teknologi. Globalisasi terjadi karena banyak faktor. Bisa karena kemajuan teknologi internet misalnya, yang semakin hari semakin lama berkembang pesat. Infrastruktur telekomunikasi dan transportasi yang semakin juga canggih, serta pertukaran pelajar, misalkan dari Amerika ke Indonesia atau dari Irak ke Indonesia yang menyebarkan dan menyebarluaskan budaya. Itulah yang disebut dengan globalisasi. Lantas sekarang adalah pertanyaannya, bagaimanakah cara metode dakwah yang betul, yang benar, dan dapat mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di era pandemi serta di era globalisasi ini untuk tetap menunjang syiar Islam? Yang pertama adalah dakwah dengan tulisan. Dakwah dengan tulisan ini juga merupakan salah satu metode dakwah di tengah globalisasi ini. Bahkan, budaya menulis telah dicontohkan oleh para ulama-ulama terdahulu, mulai dari salafus saleh sampai ulama-ulama terkenal. Pada zaman dahulu sudah dibuktikan kalau misalkan tulisan merupakan salah satu media dan alternatif untuk menyebarkan dan untuk menyampaikan satu atau dua hal. Saudara-saudara sekalian, yang perlu kita tahu selanjutnya adalah banyaknya ulama yang menulis berbagai macam kitab-kitab. Contohnya yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, di antaranya adalah Syahih Muslim, Al-Azkar, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi karya beliau. Perlu kita ketahui begitu pentingnya budaya untuk menulis di kalangan ulama kita. Bahkan di antara mereka ada yang menyelesaikan karyanya di dalam jeruji besi.
Sungguh hebat sekali, luar biasa bukan? Karena menurut mereka, dakwah tidak cukup hanya dengan menyampaikan saja, tetapi dakwah akan sangat sempurna ketika disampaikan secara tertulis pula. Karena tulisan merupakan harta warisan yang paling bernilai harganya, bahkan mungkin negara ini tidak akan ada artinya ketika sejarahnya tidak dituliskan. Mulai dari saat itu, negara ini dikenal ke seluruh pelosok negeri, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Maka dari itu, ini merupakan salah satu strategi dakwah yang sangat penting dan sangat berguna melalui tulisan. Apakah itu secara print out, seperti buku, novel, majalah artikel, koran, dan media tertulis lainnya, atau mungkin secara internet. Karena ini era globalisasi, maka dari itu tulisan dapat diaplikasikan melalui seperti postingan di Instagram, postingan di Facebook, status WA, dan lain sebagainya. Karena berdakwah tidak hanya lewat omongan, tidak lewat komunikasi saja, tetapi tulisan juga perlu. Apalagi di era globalisasi ini, semua teknologi sangat mendukung untuk menyampaikan 1 dan 2 buah informasi. Kemudian, strategi atau metode dakwah yang berikutnya adalah dakwah dengan teknologi. Mungkin hampir sama dengan tulisan, akan tetapi teknologi dimanfaatkan di zaman sekarang. Karena di zaman sekarang ini teknologi semakin berkembang pesat, beda dengan zaman dahulu. Jika dakwah dengan strategi menggunakan tulisan, mungkin di zaman dahulu sudah banyak menggunakannya seperti misalkan menulis dalam batu, prasasti, di daun, di tulang belulang, atau misalkan dicari kertas. Tetapi untuk metode dakwah yang kali ini, yang kedua, dakwah dengan teknologi, memang sedikit berbeda. Jadi, memang patut diaplikasikan di zaman sekarang, terlebih di era globalisasi yang semakin menunjang akses dan fasilitas. Dakwah dengan teknologi ini sangat pas di tengah berkembang pesatnya teknologi juga. Perlu diketahui, metode dakwah melalui teknologi ini memiliki sinergitis dan strategis dengan dakwah lewat tulisan, karena melalui teknologi kita bisa mempublikasikan atau memposting tulisan tangan kita, foto kita, video kita sekarang seperti saya yang sedang berdakwah ini di depan kalian, semoga suka, dan lain sebagainya. Kita dapat mengupload, mengunggah, dan memposting itu di berbagai akun sosial media yang kita punya. Makanya, gunakanlah akun sosial media secara bagus, baik, beradab, beretika, dan bermoral. Salah satunya adalah untuk menyebarkan kebaikan, seperti berdakwah, menyebarkan misalnya ayat-ayat Al-Quran sebagai pengingat kepada sesama, self-reminder, dan lain sebagainya. Dan teknologi ini ada bermacam-macam. 1. Internet. Melalui internet, biasanya para agen dakwah memanfaatkan fasilitas blog dengan memasukkan tulisannya ke dalam blog dan mempublish itu lewat media. Begitu pula dengan Facebook ataupun Twitter ataupun Instagram. Para pendakwah biasanya dengan men-share artikel dari blog tersebut, situs Islami misalnya, ataupun dengan mengupdate status yang bernuansa Islami, mengingatkan atau hanya sejenak untuk mengingatkan kaum muslimin untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu pun merupakan satu hal atau kemajuan yang patut diapresiasi karena menginformasikan sesuatu yang baik kepada sesama, terutama kepada kaum muslimin. Terkait adanya kajian Islam atau dialog Islam serta diskusi dengan tema Islam di suatu tempat, itu juga merupakan salah satu hal atau tema yang dapat disampaikan melalui dakwah menggunakan media internet atau teknologi. Berikutnya, selain mengunggah atau mengupload, hal yang dapat dilakukan lagi dari internet adalah melalui video ataupun gambar. Seperti yang telah saya sampaikan di atas sebelumnya, bahwa internet itu sangat luas, kita dapat mengirimkan suara kita, foto kita, video kita, gambar kita, dan lain sebagainya. Bahkan aktivitas keseharian pun dapat dipantau oleh orang banyak. Melalui video dan gambar, seperti yang sudah saya katakan, zaman teknologi dewasa ini banyak orang yang bisa dan paham untuk mengekspresikan dirinya dengan memanfaatkan teknologi yang sangat berkembang pesat ini, semisal untuk foto dan video. Untuk yang lagi tren saat ini nih, misalnya adalah fenomena dub smash, seperti itu, yang menjamur di mana-mana. Maka ini merupakan salah satu peluang besar untuk dilakukan para pendakwah juga dengan meniru video-video mereka, tetapi memasukkan konten-konten Islami ke dalam dub smash ataupun teks ataupun gambar yang viral, seperti itu.
Dengan kata lain, mereka saja yang tidak punya kepentingan untuk berdakwah, dengan hanya mampu menghipnotis jutaan, bahkan ribuan atau puluhan ribu viewers atau penonton untuk melakukan hal-hal yang tidak jelas, misalkan hanya untuk selfie, atau mengikuti tarian-tarian yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Nah, apabila dibandingkan bagaimana dengan kita, yang sebagai pendakwah ataupun para pendakwah memanfaatkan teknologi foto, video, dan gambar ini sebagai media dakwah alternatif selain berdakwah dari misalkan masjid ke masjid, musola ke musola, ataupun dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Karena mengunggah serta membagikan satu atau dua hal ke halayak ramai seperti sosial media hanya akan menggunakan 1 atau 2 detik atau sepersekian detik saja. Seperti itu, orang sudah akan menonton video kita, terutama untuk zaman milenial sekarang. Semua dapat diakses, semua dapat diklik, semua dapat dikomentar, dan semua dapat bertanya walaupun bertatap muka jauh. Ini merupakan metode dan solusi di era pandemi serta di era manapun. Karena kita tidak harus seperti zaman dahulu yang dari dakwah satu ke dakwah yang lainnya, tempat satu ke tempat yang lainnya. Sekarang sudah ada internet, sudah ada sosial media. Kita dapat memanfaatkannya dengan lebih telaten, lebih bagus, dan lebih berguna lagi. Terutama untuk pendakwah milenial. Kemudian, di era ini, para pelaku dakwah harus jeli, sangat amat jeli dan teliti, memanfaatkan kondisi dan situasi. Dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekeliling kita, dan saya juga berharap, kalau misalkan video dakwah saya kali ini, ataupun video dakwah orang-orang yang lainnya, dapat sedikit bermanfaat dan mengingatkan kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin yang bisa dilakukan di dunia ini, selain tadi bersabar karena COVID dan juga berikhtiar. Jadi, teman-teman, saudara-saudara, teman-teman dakwahku, dan sebagainya, jika ingin berdakwah ataupun ingin menyampaikan sesuatu, karena sesuatu yang baik itu harus disampaikan segera, jangan ditunda-tunda, dan sampaikanlah dengan bahasa yang enak dan yang dapat dicerna oleh masyarakat banyak, tidak ambigu. Maka, metode-metode yang telah saya sampaikan barusan adalah satu dari banyak alternatif yang dapat kita semua lakukan apabila ingin menyampaikan sesuatu tanpa harus bertatap muka langsung ataupun tidak bersalaman dan tidak bersentuhan langsung, tetapi dapat dibaca, dapat ditonton, dapat didengarkan oleh semua orang. Seperti itu. Ini merupakan dakwah di era globalisasi dengan metode dakwah di era globalisasi, era modern dan zaman milenial yang paling sangat amat aman dan terpercaya serta dapat memunculkan beberapa tanggapan positif karena kita tidak harus bertatap muka. Demikian menurut saya dakwah di era globalisasi ini yang sangat berkaitan dengan pandemi, tema kali ini tuh. Pada satu sisi, Anda dan kita semua adalah manusia yang memiliki pilihan. Tetapi di sisi lain, kita juga manusia yang tidak punya pilihan. Baik Anda maupun saya, semuanya tidak bergantung pada satu hal. Jadi, manfaatkanlah teknologi dan manfaatkanlah media informasi dengan baik dan benar. Saya Gina Delianti Ramdan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.